Halo miners, kembali lagi di channel Mind Specialist. Semoga miners selalu dalam keadaan sehat semua dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi perkuliahan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode tambang terbuka part 2. Pada part 1, kita sudah sama-sama belajar tentang definisi tambang terbuka, kelebihan, kekurangan, serta faktor pemilihan metode tambang terbuka. Miners, pada part 2 ini kita akan bahas bersama jenis-jenis tambang terbuka itu apa saja, alat yang digunakan, serta bahan galian apa yang dapat ditambang. Miners sudah penasaran kan? Mari kita simak bersama. Menurut Howard Lee Hartman dalam bukunya yang berjudul Introductory of Mining Engineering, metode tambang terbuka atau surface mining dibedakan menjadi beberapa metode. Di antaranya, 1. Mechanical. Metode ini adalah metode penggalian bahan galian dengan menggunakan alat berat. Metode mechanical ini terdiri dari open pit, quarry, open cast, dan auger mining. 2. Aqueous. Metode ini menggunakan media air dalam melakukan penggalian bahan galian. Metode ini terdiri dari dragging dan hydraulicking. Untuk detail dari masing-masing metode di atas akan kita bahas pada slide berikutnya. Metode yang pertama yaitu metode open pit. Metode open pit adalah teknik penambangan pada permukaan untuk mengekstraksi batuan atau mineral dari bumi, dari lubang terbuka besar. Umumnya, metode tambang seperti ini lebih efektif diterapkan pada kawasan yang relatif datar. Permukaan tanah yang relatif landai memudahkan tenaga ahli melakukan observasi dan evaluasi dengan lebih mudah. Selain itu, metode ini dinamakan demikian juga karena area operasinya berada pada permukaan tambang. Metode tersebut dilakukan secara langsung, sehingga evaluasi juga bisa dilakukan secara langsung. Metode tambang ini menjadi salah satu metode paling banyak dipakai. Perusahaan tambang akan melakukan aktivitas di permukaan tanah, namun tanah penutup tetap harus dipindahkan untuk proses ekstraksi. Dalam open pit mining, bagian permukaan tanah perlu digali hingga kedalaman tertentu, overburden removal. Biasanya menggunakan pengeboran dan peledakan, drilling and blasting. Metode ini sering digunakan karena pada dasarnya dinilai juga lebih murah. Mineral atau batu bara yang terkandung kemudian juga bisa didapatkan dengan cara memisahkan kandungan mineral dengan batuan. Apabila dilihat dari atas, metode ini mirip dengan mangkok, dengan arah penggalian semakin ke bawah. Saat ini, metode open pit mining digunakan oleh hampir semua perusahaan tambang di seluruh dunia. Metode ini umum dipakai untuk penambang mineral seperti emas, batu bara, hingga tambang. Alat berat yang digunakan pada metode ini antara lain eksavator, power shovel, dump truck, grader, dan sebagainya. Secara bahasa, strip mine berarti pertambangan kupas atau baris. Ini merupakan suatu metode dalam operasi tambang permukaan atau tambang terbuka untuk cadangan batu bara. Pertambangan kupas sendiri merupakan prosedur penambangan yang dilakukan dengan cara mengupas atau mengangkat lapisan tanah maupun batuan, sehingga lapisan batu bara yang tadinya tertutup dapat tersingkap. Bentuk pengupasan lapisan tanah atau batuan tersebut berupa baris-baris sejajar. Strip mining pada umumnya diterapkan pada area pertambangan batu bara dengan karakteristik kemiringan endapan dip kecil atau relatif landai. Penerapan sistem pertambangan lain pada kondisi wilayah dengan karakteristik tersebut cukup sulit karena jangkauan alat-alat sangat terbatas, sehingga metode pengupasanlah yang paling ideal untuk diterapkan. Metode strip
dilakukan pada area pertambangan dengan kriteria lapisan endapan batu bara yang tebal, terutama apabila lapisan penutupnya juga tebal. Kriteria ini bertujuan agar mendapatkan rasio ekonomis antara ketebalan batu bara dengan ketebalan lapisan penutup. Alat berat yang digunakan dalam metode ini antara lain bucket well excavator, dump truck, dan sebagainya. Quarry adalah sistem tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri, antara lain penambangan batu gamping, marmer, granit, andesit, dan sebagainya. Quarry dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk loose atau broken materials ataupun dalam bentuk dimensional stones. Dimensi batuan yang diproduksi pada sistem penambangan quarry pada umumnya adalah mineral yang berbentuk prismatik pendek atau balok-balok yang memiliki ukuran dan bentuk yang kasar. Quarry pada dasarnya sama dengan open pits, namun yang membedakannya adalah material yang ditambang. Open pit pada dasarnya merupakan tambang terbuka yang menambang mineral logam, sedangkan quarry pada dasarnya merupakan sistem penambangan terbuka yang menambang mineral non-logam atau batuan. Contoh mineral yang biasanya ditambang pada quarry yaitu marmer, batu granit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Open cast mining adalah sistem penambangan bahan galian yang dilakukan pada suatu lereng bukit. Dengan demikian, medan kerja digali dari arah bawah ke atas atau sebaliknya, side hill type. Bentuk tambang dapat pula melingkari bukit atau undakan. Hal tersebut tergantung dari letak endapan penambangan yang diinginkan. Metode auger mining adalah salah satu metode dari penambangan pada high wall. Metode ini untuk bahan galian yang dilakukan pada dinding-dinding ultimate pin limit. Metode ini juga untuk mengoptimalkan cadangan marginal pada tambang batu bara atau bisa juga sebagai salah satu kegiatan konservasi pada tambang batu bara. Metode penambangan dengan kapal keruk, dragging, termasuk ke dalam metode penambangan tambang terbuka aqueous, karena mekanismenya yang mirip dengan penambangan pada tambang terbuka. Hanya saja, kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air dengan alat penggalian berupa bucket. Satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menggunakan metode dragging untuk menambang timah di laut adalah PT Timah Tbk yang terletak di Laut Pulau Bangka. Sekitar 70% target produksi timah yang dihasilkan berasal dari metode dragging ini. Tambang semprot atau hydraulic mining merupakan metode penambangan yang secara teknis melakukan penambangan dengan cara melakukan penyemprotan air ke endapan aluvial dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi. Tembakan air tersebut akan mengupas batuan penutup, overburden, dan juga menambang mineral berharga. Mineral berharga kemudian akan dipisahkan dengan menggunakan peralatan yang lain, misalnya sluice box. Sampai di sini Miners edisi perkuliahan kali ini. Apabila Miners menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Salam sehat dan salam selamat.